Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelayanan Islami di RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo. Sebagai rumah sakit persyarikatan, maka kita dituntut untuk menjalankan pelayanan yang Islami di setiap lini di Rumah Sakit RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo. Sebagai pendahuluan bahwa isu pelayanan Islami ini selalu terus bergulir. Kemudian banyak sekali ratusan rumah sakit Islam telah didirikan, tetapi belum ada formulasi yang paripurna tentang pelayanan kesehatan yang Islami. Kemudian ini menjadi layanan unggulan apabila bisa diterapkan di rumah sakit yang notabene adalah rumah sakit Islami. Kemudian pengertian dari pelayanan kesehatan Islami sendiri adalah merupakan segala bentuk pengelolaan kesehatan, pengelolaan kegiatan asuhan baik medis maupun asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam melalui pengajaran praktek hubungan secara sosial dan rasa empati atau kepedulian terhadap sesama. Ini bisa ditunjukkan dengan perilaku atau akhlak yang berdasarkan unsur akidah dan syariat, yang tentunya ketika itu semua bersumber dari akidah dan syariat pasti mempunyai muatan yang bernilai ibadah. Kemudian siapa yang melakukan pelayanan Islami, yang paling dekat dengan pasien adalah dokter dan perawat, sehingga harus dituntut mereka memiliki kecerdasan intelektual, hubungan interpersonal, kemudian teknikal atau perilaku atau praktik, serta memiliki kemampuan berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar yang berpedoman pada kaidah-kaidah Islam secara medis dan keperawatan. Kemudian selain ada tuntutan tadi, kita seorang dokter dan seorang perawat harus melakukan pelayanan dan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu tulus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua penyantun, kemudian yang ketiga adalah ramah, yang keempat adalah sabar, yang kelima adalah tenang, yang keenam adalah tegas, yang ketujuh adalah patuh pada peraturan, yang kedelapan adalah bersih, yang kesembilan adalah penyimpan rahasia. Ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 148 dan surah An-Nur ayat 19. Kemudian yang ke-10 dapat dipercaya. Ini berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, kemudian surah Anfal ayat 27, surat An-Nisa ayat 58. Kemudian yang terakhir adalah ke-11, yaitu mempunyai sifat bertanggung jawab. Ini berdasarkan surah Al-Isra ayat ke-6, kemudian hadis Rasulullah yang disampaikan Ibnu Hibban dan Anas bin Malik dan Ahmad. Kemudian ini adalah dasar bahwa kita harus yakin bahwa sakit itu adalah cobaan, adalah ujian, sehingga pada surah Asy-Syura ayat 80 menyebutkan bahwa dan apabila kamu atau aku sakit, dialah Allah yang mampu menyembuhkanku. Kemudian ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis Rasulullah yang menganjurkan kita untuk selalu memuliakan tamu dan berkata yang baik-baik. Tamu di sini yang dimaksud adalah pasien. Dalam hadis ini menyebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kemudian siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.
Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Masya Allah. Jadi tamu adalah pasien dan kita harus melakukan dan harus kita melaksanakan, yaitu memuliakan mereka. Kemudian berkata ikhlas. Berkata ikhlas ini didasarkan pada hadis Rasulullah bahwa dan katakanlah, bekerjalah kamu pada Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Ini terkait dengan bersikap ramah, sabar. Nah, bentuk pelayanan Islami yang diterapkan di RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika memulai pekerjaan, semua staf, baik di medis maupun keperawatan, selalu melakukan doa bersama. Ada 3 doa yang disampaikan ketika akan mulai bekerja, yaitu yang pertama doa kurbi, kemudian doa memulai pekerjaan, kemudian yang ketiga ini kalau ke pagi atau petang itu melantunkan bersama-sama berdoa, yaitu doa pagi sama sore. Kemudian doa bersama sebelum mulai pekerjaan ini ya. Kemudian selain berdoa bersama sebelum melakukan tindakan yang berisiko termasuk operasi, kita melakukan doa sebelum memulai operasi. Kemudian selain doa bersama tadi, kita selalu setiap mau masuk ke kamar perawatan selalu mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam. Kemudian ini adalah sebelum melakukan tindakan baik anamnese maupun tindakan kepada pasien, selalu mengucapkan basmalah. Kemudian pada pasien-pasien baru, kita selalu melakukan orientasi ruangan, fasilitas, kemudian call center untuk nurse station, kemudian hal-hal yang terkait dengan pelayanan seperti jam visit dokter, kemudian edukasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, kemudian tujuannya apa dari tindakan itu disampaikan pada saat orientasi pasien baru. Nah, ini adalah fasilitas kita untuk mendukung pelayanan Islami. Ada sound system setiap ruangan. Ini untuk melantunkan murotal Al-Quran setiap pagi sampai sore. Kemudian ini adalah arah kiblat di ruangan pasien untuk menunjukkan arah sholatnya dari keluarga pasien maupun pasien sendiri. Kemudian edukasi pada pasien baru, yaitu cuci tangan di 5 momen itu, kemudian etika batuk dengan 3 cara. Kemudian selain pelayanan tadi, kita juga punya pelayanan bina rohani yang dilakukan oleh bina rohani. Ini untuk setiap pasien baru dan pasien yang akan pulang. Sebelum pulang kita doakan. Hasil penelitian ATAR 2013 bahwa istighfar menurunkan tingkatan nyeri pos operasi pasien. Jadi pada penelitian ini kita juga sudah kita terapkan bahwa pasien-pasien yang akan operasi, kita selalu edukasi bahwa apabila muncul nyeri, selain dari farmakologi, dari distraksi relaksasi, kita juga mengajarkan dari sisi keislaman bahwa dengan mengucapkan istighfar, Pak, kalau nanti nyeri datang, mohon untuk selalu mengucapkan istighfar dan ingat kepada Allah. Kemudian doa pada momentum tertentu. Ini tadi ya, sebelum memulai pekerjaan, kemudian pada pasien baru, kepada pasien yang akan pulang, selalu kita doakan. Oke, itu bentuk pelayanan Islami yang dilaksanakan atau diterapkan di RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa pelayanan Islami merupakan perwujudan dari misi
NSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo, yaitu mewujudkan citra Islami di seluruh fasilitas dan sumber daya insani. Kemudian yang kedua, melakukan pelayanan Islami merupakan suatu keharusan. Karena apa? Menjadi moto Rumah Sakit RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo, yaitu bekerja sebagai ibadah, kesembuhan adalah kepuasan kami. Yang ketiga, kesimpulan ketiga yaitu untuk melakukan pelayanan Islami, maka setiap karyawan harus tertanam dalam hatinya 11 sifat utama tadi. Ada ramah, sabar, dan yang terakhir adalah mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Nasunullah wa fatkum khori wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.